Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memaparkan mengenai analisis rasio keuangan PT Adikarya Persero Tbk yang dihitung sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Livia Balkis dengan NIM 14012043775, kelas MB 4402, Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University. Oke, di sini kita akan membahas mengenai analisis rasio keuangan. Tetapi sebelum itu, kita bahas dulu nih mengenai profil singkat perusahaan. Profil singkat perusahaan PT Adikarya Tbk Adi, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 1960 yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Berhitung sejak tanggal 1 Juni 1974, Adi menjadi persero terbatas atau persero berdasarkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Juga perusahaan konstruksi pertama yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 18 Maret tahun 2004. Oke, awalnya itu perusahaan ini perusahaan yang dimiliki oleh Belanda, teman-teman. Namun sejak tanggal 11 Maret 1960, perusahaan ini dinasionalisasi dengan tujuan untuk memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk bisnis tersendiri terdiri dari layanan konstruksi, EPC, investasi infrastruktur, properti, dan real estate. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai profil singkat PT Adikarya Tbk ini. Nah, kita masuk nih kepada pembahasan kita, yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Di mana analisis rasio keuangan ini merupakan komponen-komponen yang mencakup penilaian bagaimana berbagai pos dalam laporan keuangan yang saling berhubungan satu sama lain. Tujuannya untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan perusahaan di setiap area tersebut. Oke, dari analisis rasio itu sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada liquidity ratio, lalu yang kedua ada capital structure ratio, lalu yang ketiga ada asset management efficiency ratio, dan yang keempat ada profitability ratio. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu liquidity ratio, di mana liquidity ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya saat jatuh tempo. Oke, liquidity ratio itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada current ratio, di mana current ratio ini merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar atau current liabilities dengan aset lancarnya. Nah, untuk current ratio itu sendiri, jika hasilnya semakin tinggi, maka akan semakin baik juga buat perusahaan, teman-teman. Oke, yang pertama ini current ratio. Current ratio ini kan current ratio ini dirumuskan dengan current asset dibagi dengan current liabilities. Oke, untuk tahun 2018 dihasilkan sebesar 1,34, di mana setiap Rp1 utang jangka pendeknya dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1,34. Lalu tahun 2019 dihasilkan sebesar 1,24, maka setiap Rp1 utang jangka pendeknya dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1,24. Oke, lalu yang terakhir tahun 2020. Tahun 2020 dihasilkan sebesar 1,11. Maka setiap Rp1 hutang jangka pendeknya dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1,11. Oke, dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa hasil rasio tahun 2018 hingga tahun 2020 PT Adikarya Tbk terlihat menurun ya teman-teman. Tahun 2018 ke tahun 2019, tahun 2019 ke tahun 2020 menurun ya teman-teman hasil dari current rasionya. Namun dengan rasio yang lebih besar dari 1, perusahaan ini tetap dianggap mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Oke,
Lalu yang kedua, ada acceptance ratio, di mana acceptance ratio ini merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar atau current liabilities dengan aset yang paling lancar. Sama seperti sebelumnya, jika acceptance ratio ini hasilnya tinggi atau semakin tinggi, maka akan semakin baik juga dampaknya bagi perusahaan. Baik, aset rasio tersendiri dirumuskan dengan current asset dikurangi dengan inventories dibagi dengan current liabilities. Untuk tahun 2018 dihasilkan sebesar 1,11. Maka setiap Rp1 hutang lancarnya dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1,11. Lalu tahun 2019 dihasilkan sebesar 1,04. Maka setiap Rp1 hutang lancarnya dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1,04. Lalu tahun 2020 dihasilkan sebesar 0,88. Maka setiap Rp1 hutang lancarnya dijamin oleh aset lancar sebesar Rp0,88. Maka dapat kita simpulkan ya, hasil acceptance ratio ini tahun 2018 hingga tahun 2020 pada PT Adikarya Tbk terlihat menurun. Namun dengan rasio yang lebih dari satu perusahaan ini tetap dianggap mampu membayar hutang lancar dengan aset lancarnya. Lalu nih yang ketiga ada inventory turnover, di mana inventory turnover ini itu merupakan yang menggambarkan likuiditas relatif persediaan, seberapa banyak persediaan mengalami perputaran. Sama halnya dengan sebelumnya. Jika hasil dari inventory turnover ini tinggi atau semakin tinggi, maka akan semakin berdampak baik juga pada perusahaan itu. Nah, untuk inventory turnover itu sendiri dirumuskan dengan COGS dibagi dengan inventories. Baik, pada tahun 2018 dihasilkan sebesar 3,01, di mana perusahaan mengalami perputaran persediaan sebanyak 3,01 kali dalam satu tahunnya. Lalu tahun 2019 dihasilkan sebesar 2,71, maka perusahaan mengalami perputaran persediaan sebanyak 2,71 kali dalam satu tahunnya. Lalu tahun 2020 dihasilkan sebesar 1,44. Maka perusahaan mengalami perputaran persediaan sebanyak 1,44 kali dalam satu tahunnya. Oke, dapat kita simpulkan ya bahwa hasil inventory turnover tahun 2018 hingga tahun 2020 pada PT Adikarya Tbk mengalami penurunan. Pada tahun 2018, perusahaan ini dapat mengalami perputaran persediaan tertinggi, yaitu sebanyak 3,01 kali, di mana ya hasil dari inventory turnover ini tahun 2018 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020. Baik, kita masuk kepada analis rasio yang kedua, yaitu capital struktur rasio, di mana capital struktur rasio ini merupakan atau yang digunakan untuk mengukur struktur kekayaan perusahaan dalam membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Nah, terbagi juga nih menjadi beberapa macam. Yang pertama ada debt ratio, di mana debt ratio ini merupakan atau yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Nah, untuk hasil dari debt ratio tersendiri ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jika semakin tinggi dari debt ratio, jika hasil dari debt ratio semakin tinggi, bukan malah memperbaik atau menjadi dampak baik bagi perusahaan, tetapi akan menjadi dampak buruk bagi perusahaan, teman-teman. Oke, untuk debt ratio tersendiri dirumuskan dengan total debt dibagi dengan total aset. Oke, untuk tahun 2018 dihasilkan sebesar 0,79, maka debt ratio perusahaan sebesar 0,79 kali, yang artinya setiap Rp1 total aset dibayar dengan hutang sebesar Rp0,79. Lalu tahun 2019 dihasilkan sebesar 0,81. Maka debt ratio perusahaan sebesar 0,81 kali, yang artinya setiap Rp1
total aset dibayar dengan hutang sebesar Rp0,81. Lalu yang terakhir nih teman-teman ada pada tahun 2020 dihasilkan sebesar 0,85. Oke, maka dari rasio perusahaan sebesar 0,85 kali yang artinya setiap Rp1 total aset dibayar dengan hutang sebesar Rp0,85. Maka dapat kita simpulkan ya, hasil debt rasio tahun 2018 hingga tahun 2020 pada PT Adikarya mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian finansial perusahaan memburuk. Oke, selanjutnya yaitu times interest earn, di mana times interest earn ini merupakan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya. Nah, beda nih dengan debt ratio. Kalau hasil dari times interest earn ini, hasilnya itu jika semakin tinggi akan semakin baik atau berdampak baik pada perusahaan. Untuk times interest earn itu sendiri dirumuskan dengan operating income atau EBIT dibagi dengan interest expense. Oke. Untuk tahun 2018 dihasilkan sebanyak 5,54. Maka setiap Rp1 bunga dapat dibayar dengan Rp5,54 dari operating income. Lalu tahun 2019 dihasilkan sebesar 9,97. Maka setiap Rp1 bunga dapat dibayar dengan 9,97 dari operating income. Lalu tahun 2020 dihasilkan sebesar 1,87. Maka setiap Rp1 bunga dapat dibayar dengan Rp1,87 dari operating income atau EBIT. Maka dapat kita simpulkan ya bahwa hasil times interest earn tahun 2018 hingga tahun 2020 pada PT Adikarya Tbk mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 mengalami kenaikan, tetapi juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Nah, untuk pada tahun 2019, perusahaan dapat membayar bunga dari setiap Rp1 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2020, yaitu sebesar Rp9,97 dari operating income atau EBIT. Oke, kita masuk kepada rasio yang ketiga, yaitu aset manajemen efisiensi rasio, di mana hal ini itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan seberapa efisienkah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Oke, terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ini ada total asset turnover atau TATO, di mana total asset turnover atau TATO ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Sama dengan yang sebelumnya, jika hasilnya semakin tinggi, maka akan semakin baik, berdampak baik bagi perusahaan. Oke. Untuk rumus itu sendiri yaitu sales dibagi total aset, di mana pada tahun 2018 dihasilkan sebesar 0,52. Maka setiap Rp1 total aset dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp0,52. Lalu tahun 2019 dihasilkan sebesar 0,42. Maka setiap Rp1 total aset dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp0,42. Dan yang terakhir yaitu tahun 2020 dihasilkan sebesar 0,28. Maka setiap Rp1 total aset dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp0,28. Oke teman-teman, maka dapat kita simpulkan ya bahwa hasil total aset turnover tahun 2018 hingga tahun 2020 pada PT Adikarya Tbk mengalami penurunan. Pada tahun 2018, perusahaan mampu menghasilkan pendapatan dari setiap Rp1 total aset tertinggi dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020, yaitu sebesar Rp0,52. Oke, selanjutnya itu fixed asset turnover, di mana fixed asset turnover ini merupakan digunakan untuk mengukur seberapa
efisien penggunaan fixed asset untuk menghasilkan penjualan. Sama halnya dengan sebelumnya, jika hasil semakin tinggi dari fixed asset turnover, maka akan semakin berdampak baik pada perusahaan. Oke, untuk fixed asset turnover itu sendiri dirumuskan dengan sales dibagi net fixed asset. Oke, untuk tahun 2018 dihasilkan sebesar 9,95. Maka setiap Rp1 fixed asset dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp9,95. Lalu tahun 2019 dihasilkan sebesar 8,33. Maka setiap Rp1 fixed asset dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp8,33. Lalu yang terakhir tahun 2020 dihasilkan sebesar 4,91. Maka setiap Rp1 fixed asset dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp4,91. Oke, maka dapat kita simpulkan ya bahwa hasil fixed asset turnover tahun 2018 hingga tahun 2020 pada PT Adikarya Tbk mengalami penurunan. Pada tahun 2018, perusahaan dapat menghasilkan pendapatan dari setiap Rp1 fixed asset tertinggi dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020, di mana hasil tertinggi tersebut yaitu sebesar Rp9,95. Oke, kita masuk kepada pembahasan AS rasio yang terakhir, yaitu profitability ratio, di mana profitability ratio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Oke, berbagi lagi nih. Jadi beberapa macam. Yang pertama itu ada operating return on investment. Nah, operating return on investment ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional. Di mana rumus itu sendiri yaitu operating income dibagi dengan total aset. Oke, untuk tahun 2018 dihasilkan sebesar 0,06. Maka setiap Rp1 total aset menghasilkan 0,06 EBIT atau operating income. Lalu tahun 2019 menghasilkan 0,04. Maka setiap Rp1 total aset menghasilkan 0,04 rupiah EBIT atau operating income. Lalu yang terakhir tahun 2020 menghasilkan 0,03. Maka setiap Rp1 total aset menghasilkan 0,03 rupiah EBIT. Nah, lalu dapat kita simpulkan ya, untuk operating return on investment itu sendiri, di mana jika hasil semakin tinggi sama yang sebelumnya, maka akan semakin baik bagi perusahaan. Oke, untuk simpulannya itu hasil operating return on investment tahun 2018 hingga tahun 2020 pada PT Adikarya Tbk mengalami penurunan. Pada tahun 2018, perusahaan dapat menghasilkan laba operasional dari setiap Rp1 satu aset tertinggi ini dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020, di mana aset tertinggi aset tertinggi tersebut yaitu sebesar 0,06 rupiah. Oke, selanjutnya masuk kepada operating profit margin atau OPM, di mana operating profit margin itu sendiri digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen menggunakan aset untuk menghasilkan, di mana digunakan untuk mengukur presentasi laba yang diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produksinya. Nah, untuk rumus itu sendiri yaitu operating income atau EBIT dibagi dengan sales. Nah, untuk operating profit margin itu sendiri, jika hasilnya semakin tinggi, maka akan semakin berdampak baik pada perusahaan. Oke, kita masuk kepada hasil dari masing-masing tahunnya, di mana pada tahun 2018 yaitu menghasilkan 1,15. Maka setiap Rp1 penjualan dapat menghasilkan 1,15 rupiah EBIT atau operating income. Lalu tahun 2019 menghasilkan
9,42, maka setiap Rp1 penjualan dapat menghasilkan Rp9,42 EBIT atau operating income. Dan yang terakhir yaitu tahun 2020 menghasilkan 9,30, maka setiap Rp1 penjualan dapat menghasilkan Rp9,30 EBIT. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa hasil operating profit margin tahun 2018 hingga tahun 2020 pada PT Adikarya Tbk mengalami kenaikan, itu pada tahun 2019 mengalami kenaikan, tetapi mengalami penurunan juga pada tahun 2020 itu sebesar 9,340. Nah, maka pada tahun 2019 perusahaan dapat menghasilkan laba dari setiap Rp1 penjualan tertinggi teman-teman dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2020, di mana hasil tertinggi tersebut yaitu sebesar Rp9,42. Oke, selanjutnya itu net profit margin atau NPM, di mana net profit margin itu sendiri yaitu digunakan untuk mengukur neto laba per penjualan. Sama halnya dengan sebelumnya, jika hasilnya semakin tinggi, maka akan semakin lebih baik bagi perusahaan. Oke, untuk rumus itu sendiri yaitu net income dibagi dengan sales, di mana pada tahun 2018 dihasilkan sebesar 4,11. Maka setiap Rp1 pendapatan dari penjualan menghasilkan Rp4,11 laba bersih. Lalu tahun 2019 dihasilkan sebesar 4,34. Maka setiap Rp1 pendapatan dari penjualan menghasilkan Rp4,34 laba bersih. Dan yang terakhir tahun 2020 yaitu setiap Rp1 pendapatan dari penjualan menghasilkan Rp2,21 laba bersih. Maka dapat kita simpulkan ya bahwa hasil net profit margin tahun 2018 hingga tahun 2020 pada PT Adikarya Tbk mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019, perusahaan dapat menghasilkan laba bersih dari setiap Rp1 pendapatan dari penjualan tertinggi ini dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2020, yaitu hasil tertingginya sebesar Rp4,34. Oke, lalu kita masuk kepada return on equity atau ROE, di mana return on equity itu sendiri merupakan atau digunakan untuk mengukur seberapa besar sih return yang diperoleh oleh pemegang saham. Nah, sama halnya dengan sebelumnya, jika hasilnya semakin tinggi, maka akan semakin berdampak baik pada perusahaan. Oke, untuk rumus itu sendiri yaitu net income dibagi dengan total common equity, di mana pada tahun 2018 ini dihasilkan sebesar 1,02. Maka setiap Rp1 equity dari pemegang saham menghasilkan Rp1,02. Lalu tahun 2019 menghasilkan 9,71, maka setiap Rp1 equity dari pemegang saham menghasilkan Rp9,71. Dan yang terakhir, yaitu tahun 2020, yaitu menghasilkan sebesar 4,30. Maka setiap Rp1 equity dari pemegang saham menghasilkan Rp4,30. Maka dapat kita simpulkan ya bahwa hasil return on equity tahun 2018 hingga tahun 2020 pada PT Adikarya Tbk mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019, tetapi juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019, pemegang saham berhasil menghasilkan return dari setiap Rp1 equity-nya, karena dia mendapatkan hasil tertinggi dari return on equity-nya. Nah, dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2020, yaitu di mana hasil dari return on equity tahun 2019 yaitu sebesar Rp9,71. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu gross profit margin, di mana gross profit margin itu sendiri yaitu digunakan untuk mengukur laba kuartal per penjualan. Sama hal dengan sebelumnya, jika semakin tinggi hasilnya, maka akan semakin berdampak baik pada perusahaan.
Oke, untuk rumus itu sendiri yaitu gross profit dibagi dengan revenue, di mana pada tahun 2018 dihasilkan sebesar 160,11. Maka setiap Rp1 pendapatan menghasilkan Rp160,11 laba kotor. Lalu yang kedua, itu pada tahun 2019 menghasilkan 152,60. Maka setiap Rp1 pendapatan menghasilkan Rp152,60 laba kotor. Lalu yang terakhir itu pada tahun 2020, di mana pada tahun 2020 ini dihasilkan sebesar 160,30. Maka setiap Rp1 pendapatan menghasilkan Rp160,30 laba kotor. Oke, maka dapat kita simpulkan ya bahwa hasil gross profit margin tahun 2018 hingga tahun 2020 pada PT Adikarya Tbk mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, perusahaan mampu menghasilkan laba kotor dari setiap Rp1 pendapatan tertinggi teman-teman dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019, di mana hasil tertinggi tersebut sebesar Rp160,30. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu return on asset. Di mana return on asset itu sendiri yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Di mana jika hasil dari return on asset ini semakin tinggi, maka akan sama juga dengan sebelumnya, akan semakin baik atau akan semakin berdampak baik pada perusahaan. Oke, untuk return on asset sendiri dirumuskan dengan net income dibagi dengan total aset. Oke, di mana pada tahun 2018 dihasilkan sebesar 2,14. Maka setiap Rp1 pendapatan menghasilkan Rp2,14 laba bersih. Lalu tahun 2019 menghasilkan 101,82. Maka setiap Rp1 pendapatan menghasilkan Rp1,82 laba bersih. Oke, selanjutnya terakhir tahun 2020 yaitu sebesar 6,29. Maka setiap Rp1 pendapatan menghasilkan Rp6,29 laba bersih. Maka dapat kita simpulkan ya bahwa hasil return on asset tahun 2018 hingga tahun 2020 pada PT Adikarya Tbk mengalami penurunan dan kenaikan, yaitu penurunannya dialami pada tahun 2019 dan kenaikannya dialami pada tahun 2020. Oke, pada tahun 2020 perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari setiap Rp1 pendapatan terbesar dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2018 dan tahun 2019. Maka teman-teman ini salah, bukan tahun 2020 tapi tahun 2019, yaitu sebesar Rp6,29. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis rasio keuangan PT Adikarya Persero Tbk. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi kita dan kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.